Yo, what's up guys? Balik lagi di Detekindo bareng gue Dendi. So, Samsung tahun ini emang ngasih benchmark buat hampir semua smartphone-nya dalam hal desain ya. Lihat aja, mulai dari Samsung A14 yang pernah gue review sampai S23 series desainnya semua kayak gini. Satu sisi emang smartphone Samsung yang kelasnya flagship kelihatan jadi pasaran banget ya, karena kelas entry dan mid-range-nya desainnya mirip-mirip. Tapi satu sisi lainnya yang kelas entry dan mid-range jadi kelihatan lebih mewah. Nih, lihat aja HP yang gue pegang. Pasti kalian nggak bisa nebak kan kalau video ini nggak gue spill judulnya. Oke, jadi langsung aja kita review Samsung A24 yang berwarna silver ini. Let's go! Oke, sesuai opening tadi, desain bodi A24 berkiblat pada S23 series ya. Terutama S23 dan S23 Plus. Ada 3 bump kamera yang menurut gue jadi ciri khas Samsung di tahun ini. Walau pas lu pegang HP-nya baru berasa kalau HP ini kelasan entry to mid karena bahan back cover dan frame-nya masih pakai polikarbonat. Tapi buat yang warna silver ini, cakep ya. Bisa berubah warna pas lagi kita lihat dari sudut yang berbeda. Tapi harus lu perhatiin kalau yang warna ini sangat-sangat ninggalin bekas sidik jari pas kita pegang tanpa case. Jadi lu mesti pakein case tambahan karena di paket pembeliannya nggak dapet. Buat frame-nya sendiri berwarna silver juga ya, yang berfinishing matte. Buat feel dipegangnya nggak jauh beda sama Samsung A34 dan A54. Terasa bulky tapi feel mewahnya nggak hilang. Buat fingerprint scannernya masih jadi satu sama tombol power, dan SIM tray slotnya di bagian kiri yang bersistem full slot ya. Jadi bisa 2 SIM card, 1 SD card. Dan dia masih ada headphone jack juga. Speaker di A24 juga masih mono, yang keluaran suaranya menurut gua ya standar HP Samsung. Frekuensi high-nya sedikit mendominasi dibarengin mid dan low-nya yang masih tetap kejaga enak. Buat desain layarnya ini yang nandain kalau kelas HP ini cuma kelas entry to mid. Karena semua bagian bezelnya masih berasa tebel, apalagi bagian dagunya. Dagunya Thanos kalah tebel cuy! Masukan buat Samsung sih ya, HP di atas 3 juta udah saatnya lah dikasih desain layar punch hole. Biar kelihatan lebih keren lagi, ya nggak? Tapi beda cerita nih kalau ngomongin soal panel layarnya. Karena Samsung A24 udah pakai panel Super AMOLED berukuran 6,5 inci yang punya refresh rate 90 Hz dengan peak brightness 1000 nits. Dan dilengkapi fitur Eye Care yang gunanya untuk mengurangi intensitas cahaya biru yang jadinya bikin mata tetap nyaman saat ngelihat layar HP. Dengan fitur kayak gitu, udah auto bisa manjain mata ya. Buat nonton video, layarnya vibrant, tajam, warnanya juga akurat. Kalau buat main game, walaupun touch samplingnya cuma 180 Hz, tapi gua ngerasanya layarnya ini responsif banget buat disentuh saat main game. Daripada smartphone lain yang berasal dari Hong Kong yang punya touch sampling tinggi, tapi pas diajak main game, layarnya malah delay parah. Buat hardware dan softwarenya, Samsung A24 pakai SoC MediaTek Helio G99. Tumbenan nih, Samsung pakai MediaTek. Yang punya arsitektur 6 nanometer, RAM-nya 8GB yang bisa ditambah 8GB juga. Dan storage-nya udah 128GB. Buat baterainya udah standar zaman now lah ya. Baterai 5000 mAh itu udah sweet spot banget. Kalau dites nonton YouTube di resolusi Full HD 60fps, baterainya berkurang 4%. Kalau buat scrolling TikTok 30 menit, dia berkurang 4% juga. Dan kalau buat main Genshin 30 menit di settingan lowest 60fps, dia berkurang 11-12%. Buat daya tahannya nggak bisa dibilang irit, tapi nggak bisa dibilang boros juga. Normal lah ya. Buat chargernya dia udah dukung sampai 25 watt. Tapi chargernya nggak tersedia di dalam boxnya. Tapi tenang, lu udah dapet charger 15 watt karena Samsung udah ngasih bundling kalau lu belinya di official store Samsung. Kalau buat tes fast charging yang 25 watt, buat ngisi 1-50% dia butuh waktu 41 menit. Dan buat ke 100% dia butuh waktu 1 jam 38 menitan. Fitur-fitur pendukung kayak NFC dan preset sound Dolby Atmos udah hadir juga ya. A24 udah pakai One UI 5.1 yang berbasis Android 13. Yes, emang UI di Samsung ini jadi salah satu keunggulannya ya. Karena sampai saat ini UI Android ternyaman ya dipegang sama Samsung. Kalau udah nyobain pasti susah lepas deh. Kalau buat tes Antutu 10 dia dapat skor 400 ribuan. Terus kalau buat CPU throttling dia dapat skornya di 83%. Sementara kalau Geekbench 6 dia dapat single core-nya di 723 dan multi-core-nya di 1869. Nah, kalau buat tes gaming buat main Mobile Legends dia dapat settingan refresh rate high, graphic high. Main 3 match berturut lumayan asik ya di A24. Stabil dan smooth. Nggak pernah ada namanya frame drop.
Rata-rata FPS-nya juga stabil di 54 FPS. Suhunya juga cuma anget aja di 42 derajat. Dan yang bikin amaze itu adalah layarnya yang smooth banget. Berasa enak kalau buat main game. Bahkan kadang-kadang gue suka lupa kalau touch samplingnya cuma 180 Hz. Berasa responsif aja ini ya layarnya. Kalau buat main PUBG Mobile, A24 dapat settingan tertingginya di Balance Ultra. Main 2 match dia dapat rata-rata FPS-nya di 39. Dan suhunya juga masih kejaga adem di 42,2 derajat aja. Dan gyronya udah hardware ya, jadi bisa diandelin buat ngeker-ngeker. Lanjut kita tes game berat Genshin Impact. A24 propernya pakai di settingan lowest 60 FPS ya. Main selama 30 menit cukup lancar. Sesekali FPS-nya turun sedikit buat jaga suhu HP-nya biar nggak terlalu panas. FPS rata-ratanya dapat di 43an FPS. Salah satu hal menarik dari HP Samsung itu ya kameranya. Udah rahasia umum lah ya, HP Samsung kualitas kameranya bagus-bagus. Nggak terkecuali A24 ini. Buat di kelas HP 3 jutaan, saat cahaya cukup, hasil fotonya cukup bagus. Warnanya lumayan akurat dengan detail yang cukup oke. Kalau foto objek dalam jarak dekat, hasil fotonya juga tajam banget, dibarengin blur yang lumayan gurih. HDR-nya juga lumayan luas buat HP di kelasnya. Oke, ini adalah contoh video dari Samsung A24 di resolusi Full HD 30 fps. Dia maksimalnya di situ aja ya, di Full HD 30 fps. Oke, kalau misalnya kita lihat warnanya ini menurut gua agak kurang saturated malah ya. Biasanya Samsung agak saturated, tapi ini kurang. Untuk warna hijaunya aslinya itu lebih hijau sebenarnya, lebih cerah. Tapi di sini di viewfinder kelihatannya malah lebih kusam ya, lebih kuning. Terus kalau misalnya kita lihat autofocusnya, ya autofocusnya cepet tapi agak kasar ya. Oke, kayak gitu. Terus kalau misalnya kita lihat kita sambil jalan di viewfinder sih kayaknya lumayan stabil ya, tapi agak ngejeter sedikit. Tapi nggak tahu nih kalau misalnya videonya udah dimasukin ke PC, dan kalian bisa lihat sendiri lah kayak gini. Terus untuk handle dynamic range sebenarnya dia juga udah cukup oke ya. Dynamic range-nya luas, terus langit juga walaupun memang samar-samar tapi memang langitnya masih kelihatan. Aslinya juga kayak gitu kok. Oke, kita pindah ke kamera selfie-nya Samsung A24. Let's go. Ya, ini adalah contoh video dari Samsung A24 di resolusi 1080p 30 fps di kamera selfie-nya. Kalau kita lihat detailnya cakep ya, terus skin tone-nya juga mendekati akurat, mendekati asli. Terus kalau misalnya kita lihat dynamic range-nya memang kurang oke ya buat di langit ya, karena warna langitnya kayak gitu tuh. Nah, warna langitnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat background-nya di sini masih kelihatan ya, kalau misalnya bukan langit. Oke, kalau misalnya kita sambil jalan kayak gimana? Begini. Jadi ini handheld aja ya, dan mic-nya ini langsung dari Samsung. Jadi Samsung ini punya mic di bagian atas sama di bagian bawah. Nah, kalau misalnya mic-nya satu ketutup, jadi satunya lagi ada backup-nya. Kayak gitu. Sayangnya cuma maksimal di 1080p 30 fps ya. Kalau misalnya ada 60 fps-nya sebenarnya lebih bagus, karena kalau diposting di sosmed itu akan jauh lebih bagus. Kalau misalnya posting di story IG gitu, akan jauh lebih bagus kalau misalnya 60 fps. Oke, ini adalah contoh video dari Samsung A24 di resolusi 1080p 30 fps di kamera selfie-nya kayak gitu. So, menurut gua Samsung A24 ini ditunjukkan buat lo yang mau aman buat pakai HP dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena ya jelas, after sales-nya Samsung udah terkenal bagus. Update software-nya juga lama, dapat 4 kali. Dan security patch-nya dapat 5 tahun. Belum lagi performa dan kameranya yang lumayan bisa diandelin. Walau emang bandrol 3,499 juta, lu bisa dapet HP dari brand lain yang specs-nya lebih tinggi. Tapi ya Samsung is Samsung. Experience pemakaian smartphone-nya tuh beda dari kebanyakan Android dari brand lain. Buat main aman di harga 3 jutaan ya A24 ini. Link pembeliannya gue taruh di kolom deskripsi ya, langsung dicek aja. Dan segitu aja review The Tech Indo buat Samsung A24. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir.
Jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum. Follow juga IG dan TikTok kita. Gue Dendi pamit. Ciao.